Selamat datang di podcast Alumni Insight. Tempat di mana kisah inspiratif para alumni Universitas Jayabaya dibagikan, mulai dari masa kuliah hingga mencapai titik kesuksesan. Bersama saya, Irma, yang akan menemani teman-teman semua pada podcast pada kesempatan hari ini. Kita akan menyelami berbagai perjalanan yang dihadapi oleh mereka, mulai dari berbagai tantangan, strategi, dengan semangat yang tinggi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan tokoh penggerak dalam kemajuan pendidikan Indonesia di dalam parlemen. Beliau memiliki nama lengkap Bapak Haji Mahfud Abdurrahman SOS. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dan yang tak kalah menariknya lagi, beliau merupakan alumni dari Universitas Jayabaya. Wow, keren sekali. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi nih dengan Bapak Mahfud, tentunya mengenai arah pendidikan Indonesia, kemudian berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan harapan menyongsong Indonesia Emas 2045. Baiklah, tentunya di hadapan saya ada Bapak Mahfud. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Saya sangat senang Pak bertemu dengan Bapak dan tentunya ngobrol bareng dengan Bapak, berbagi sharing session bersama teman-teman semua. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bapak. Sama-sama. Saya juga terima kasih diundang. Masya Allah, alhamdulillah Bapak. Bapak, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Silakan. Kita akan ngobrol langsung bersama Bapak. Mungkin seperti ini Pak, ngomong-ngomong soal masa kuliah nih. Bapak ini kan alumni Universitas Jayabaya, betul ya Pak? Tahun 80-an. Oh, tahun berapa? 80-an. 80-an. Keren sekali. Zona 80-an. Wih, 80-an. Mana nih generasi 80-an? Oke. Nah, sebagai pembuka nih Pak, saya penasaran nih kepada Bapak. Waktu Bapak kuliah dulu, suasana dan sistem pendidikannya itu seperti apa sih Pak? Ada nggak pengalaman ataupun momen tertentu yang masih membekas sampai sekarang? Boleh silahkan Pak, mungkin untuk sharing bersama kita. Ya, kalau fase dunia pendidikan kan berjalan seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman tentunya ya. Betul Pak. Ya, tentu kalau masa saya kuliah dulu tahun 80-an, ya sangat jauh berbeda dengan masa sekarang ini. Jauh berbeda ya Pak, betul. Dulu nggak ada kenal SKS, terus nggak ada indeks prestasi dan sebagainya gitu. Kan begitu. Oh, Masya Allah. Ya masih biasa-biasa lah. Baik Pak. Selain itu mungkin Pak, apa perbedaan yang mencolok mungkin ya antara zaman kuliah dulu sama yang sekarang, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman nih untuk sekarang? Boleh Pak dibantu dijelaskan. Kalau dari sisi pendidikan ya umum, pada waktu itu ya kita belajar, terus kemudian ujian, kemudian ya kita berharap pengen lulus pada waktu itu, kan gitu. Iya, betul. Nah, di luar dari kegiatan pendidikan belajar ya kami juga sejak awal sampai akhir kuliah itu aktif dalam berbagai kegiatan, betul. Baik kegiatan keagamaan di masjid maupun kegiatan organisasi kampus. Saya pernah jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, Masya Allah. juga senat mahasiswa. Terus itu kan yang intra ya. Intra organisasi intra kampus. Kalau yang ekstra kampusnya itu di HMI. Di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Wow, sempat juga sebentar jadi menwa. Oke. Tapi sebentar. Masya Allah, sangat aktif sekali ya Pak ya. Iya.
Alhamdulillah. Berarti Bapak ini sepanjang kuliah itu aktif dalam berorganisasi ya Pak? Termasuk di dunia musik. Oke, dunia musiknya ada seimbang ya Pak ya? Ya, zaman saya itu kan kita sering bikin pagelaran musik. Ya musiknya umumnya musik-musik perlawanan. Seperti Frankie Engine, Frankie Raden, terus juga ya musik-musik perjuangan lah kayak gitu. Iya, betul. Di samping juga di jurnalistik walaupun nggak sempat berkembang, saya pernah juga jadi pimpinan umum majalah kampus. Waktu itu namanya Bepas. Keren Pak. tabloid Bepas. Tapi itu nggak berlangsung lama kan begitu. Jadi sangat banyak ya Pak ya. Iya. Dulu Bapak bagaimana cara mengaturnya Pak pada saat itu kan Bapak pendidikan juga nih, belajar, kemudian mengatur waktu untuk organisasi juga. Bagaimana sih Pak untuk mengatur waktu prioritasnya mungkin seperti itu? Ya memang kadang-kadang lebih banyak aktivitas di luar belajarnya, lebih banyak di sana. Tapi kami juga melakukan diskusi-diskusi soal situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Itu kami dulu nama organisasinya itu kelompok, kalau nggak salah Mustika ya, kelompok Mustika di Rawamangun, di Jalan Mustika Rawamangun. Masya Allah. Ya memang sesuatu yang indah sih masa-masa kuliah dulu. Baik Pak, jadi Bapak sangat banyak mengikuti aktivitas mulai dari belajar tentunya pasti yang utama, tentunya yang keduanya aktif berorganisasi. Nah mungkin saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak apakah keterlibatan dalam organisasi mahasiswa itu berpengaruh terhadap kesiapan seseorang dalam menghadapi dunia kerja atau bahkan dunia kepemimpinan seperti Bapak yang dijalani sekarang? Sangat ya Pak? Sangat berpengaruh. Kadang-kadang orang yang pinter secara akademik itu nggak kelihatan kepinterannya. Tapi orang yang berorganisasi biasa tampil di panggung, berkomunikasi dengan masyarakat, walaupun nggak pinter kelihatan pintar. Apalagi berretorika ya. Jadi saya kira berorganisasi itu sebuah keharusan ya kalau menurut saya buat anak-anak muda mahasiswa. Kenapa? Karena itu learning by doing. Langsung berlatih komunikasi dengan berbagai macam masalah, mengambil keputusan, terus kemudian merencanakan kegiatan, berkomunikasi. Jadi banyak terdewasakan tuh dari organisasi. Jadi umumnya orang-orang yang besar sekarang, apakah itu politisi, terus juga kepala daerah, menteri, umumnya beda. Yang antara aktivis dengan bukan aktivis. Semua Bambang Susetio yang pernah menjadi ketua MPR, terus Bang Ka'ban yang pernah jadi menteri, terus juga ada yang lain-lain jadi anggota DPR, Bang Darul Siska, itu senior saya. Masya Allah. Dulu di di FISIP ya. Terus teman-teman yang lain yang aktivis di organisasi baik pun ekstra maupun intra, ya rata-rata mereka itu menjadi orang-orang yang bisa dikatakan eksis lah eksis di masyarakat. Jadi pejabat publik atau tokoh-tokoh yang lainnya. Kayak dulu kita teman-teman main gengnya itu Bursa Sarnubi yang sekarang jadi Bupati Lahat, MS Kaban yang pernah jadi Menteri Kehutanan, pernah juga jadi anggota DPR, terus Egy Sujana yang jadi lawyer yang juga cukup vokal. Keren ya Pak. Ya sama Bamsud. Nah itu teman-teman kita main itu di antara teman-teman yang lainnya. Jadi malam berdiskusi, ya kadang-kadang ya banyak melakukan kegiatan. Bahkan dulu saya pernah pameran di Pasar Seni Ancol dengan mereka.
Luar biasa sekali ya Iya, Pak, iya. pengalaman-pengalamannya sangat inspiratif dan luar biasa. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Sebagai sosok yang pernah aktif nih dalam gerakan mahasiswa Bapak, nah bagaimana nih Bapak melihat potensi mahasiswa hari ini nih? Apakah bisa sebagai agent of change dalam Iya, menciptakan perubahan di sektor pendidikan iya, ataupun iya. sosial? Saya bagi 3 ya. Boleh Pak. Yang pertama, Mm-mm. gerakan mahasiswa atau Ya. aktivis mahasiswa Mm-mm. sebelum reformasi. Ya. Dulu zaman Malari, Mm-mm. itu kalau ketua Dewan Mahasiswa UI namanya Lukman Hakim. Oh, baik. Nah, kebetulan saya bersahabat dengan adiknya juga, banyak berinteraksi dengan beliau. Baik. Terus Pak Yusril waktu itu masih jadi mahasiswa. Ya, memang beda, tantangan juga cukup berat. Baik. Waktu itu melawan ya kekuasaan yang dianggap represif lah kan Iya, begitu. betul. Terus kan puncaknya itu pada masa reformasi. Masya Allah. Ya. Reformasi ya generasi-generasi yang baru ya setelah kami itu direformasi, itu juga melahirkan satu kelompok-kelompok anak muda Betul. atau aktivis-aktivis yang luar biasa juga itu kan dari berbagai kalangan. Nah, ada yang kalau ekstra kampusnya itu ekstra organisasi kampus, ada dari HMI, dari kami, ada dari GMNI, PMII dan lain-lain kan begitu. Nah, terus setelah reformasi ya banyak situasi politik yang baru yang terbangun atau tercipta, dan kita berharap pasca reformasi itu Indonesia akan jauh lebih baik kan. Meskipun nyatanya ya reformasi juga belum sesuai yang kita harapkan. Baik. Ya, masih banyak persoalan-persoalan dinamika politik yang itu juga belum memenuhi harapan rakyat kan itu. Ya mungkin sampai hari ini. Nah, sampai hari ini memang juga saya lihat beda sih gregetnya. Apalagi mungkin juga udah ada intervensi, dikendalikan apa segala macam. Kalau dulu kan mungkin ya gerakan mahasiswa pure kan, perjuangan dengan ideologinya yang kuat. Nah, sekarang memang ya saya kira ya di samping mungkin zamannya juga udah berbeda ya. Betul. Jadi kemerdekaan di kampus juga udah berubah kan gitu. Ya saya kira perlu dulu kan antara kelompok ya, sekarang kan BEM istilahnya. Iya, betul. BEM. Sekarang BEM. Ya masih ada cukup dinamis, tapi berbeda dengan masa-masa dulu dan pada masa reformasi. Ya kita sih saya berharap memang betul-betul gerakan mahasiswa aktivis ini menjadi agen perubahan. Iya, betul. Terus menjadi juga bersama rakyat ikut mengkritisi dalam arti yang positif kan gitu. Betul. Juga tentu dengan idealisme yang mandiri gitu kan. Yang mandiri artinya keberpihakannya itu kepada kebenaran, keberpihakannya itu kepada perbaikan keadaan, pada perbaikan Indonesia ke depan. Apalagi kita menyongsong 2045 Indonesia emas kan gitu. Dan apalagi kita juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bonus demografi. Sehingga jangan sampai bonus demografi yang sesungguhnya harusnya menjadi satu karunia bukan lagi menjadi bonus tapi menjadi boncos kan gitu. Iya, betul. Ya, tapi saya kira memang ya perlu ada keseimbangan juga sih ya. Antara ya artinya ke depan gerakan mahasiswa juga enggak hanya semata-mata pada politik ya, tetapi juga bagaimana dalam dunia mempersiapkan diri ke depannya untuk misalnya gerakan ekonomi rakyat dan sebagainya. Itu juga saya pikir sesuatu yang memang perlu diperhatikan ya, wilayah itu. Iya, betul Pak. Jadi betul ya Pak. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya Pak antara gerakan mahasiswa di zaman
Bapak mungkin dengan zaman sekarang, dan tentunya kita juga berharap ya Pak, mahasiswa-mahasiswa sekarang bisa menjadi agen perubahan yang baik ya Pak. Emang pada masa waktu reformasi ya itu juga banyak makan korban kan. Iya, dan betul. kita harus juga ya turut memberi apresiasi lah kepada mereka yang telah membangun suasana Indonesia yang baru. Jadi betul. Ya tugasnya ke depan bagaimana merawat, bukan melestarikan, artinya momentum atau produk-produk reformasi itu ke depannya memang betul-betul dijaga. Betul, itu yang penting ya, dengan segala tuntutan-tuntutan yang waktu itu diharapkan oleh mahasiswa. Nah, bagaimana tuntutan yang udah disepakati kemudian bisa terawat, itu yang penting. Iya, betul sekali. Ini mahasiswa didengar semuanya ya. Tentunya harus dirawat apa yang telah diperjuangkan dari dulu ya Pak. Baik, luar biasa sekali nih. Kita akan beralih kembali nih, fokus ke kondisi pendidikan Indonesia hari ini nih Pak. Tentu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini berbeda juga dengan masa lalu ya Pak. Nah, bagaimana nih Bapak menilai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya dari perspektif Gen Z nih Pak? Iya, yang sangat dekat tentunya dengan dunia digital. Nih bagaimana Bapak melihatnya kondisi saat ini nih? Boleh Pak. Yang pertama, hal yang prinsipil, bahwa pendidikan itu modal utama dalam konteks nasib Indonesia ke depan. Jadi sumber daya manusia Indonesia yang berkeunggulan ke depan itu ya memang berkait dengan mahasiswa pada hari ini. Betul, Pak. Dunia pendidikan pada hari ini yang unsurnya ya kampus, terus dosen, terus mahasiswa, dan lingkungannya, itu ekosistem pendidikannya kira-kira seperti itu wilayahnya. Artinya waktu 20 tahun sampai ke 2045 Indonesia emas kan bukan waktu yang panjang. Ya kan sekali. Gitu. Terus juga bonus demografi tadi memang betul-betul harus diisi dan didaya gunakan. Jadi saya pikir ya mahasiswa di samping dia punya kepedulian dalam wilayah politik sebagai agen perubahan itu oke. Tapi juga dari sisi mereka belajar itu juga sebuah keharusan untuk bukan hanya mempersiapkan dirinya, tapi nanti untuk kepentingan Indonesia ke depan. Nah kembali kepada generasi Z kan gitu, Gen Z. Nah itu juga mungkin berbeda dengan masa lalu. Jadi modal utamanya tuh yang pertama adalah literasi ya. Jadi literasi itu modal utama dalam pendidikan. Samping kemudian ada pembentukan karakter pada ujungnya kan begitu. Nah ini pada era digital itu dunia pendidikan itu kan ya semakin instan sangat instan. Mungkin ya literasi juga udah literasi digital kan begitu. Jadi semuanya serba mudah, serba instan, terus juga jarak itu semakin dekat, jarak geografis maupun jarak yang lain-lainnya itu semakin dekat. Jadi bagaimana dunia pendidikan ini juga bisa memberi ruang untuk mereka untuk melakukan proses pencepatan kan begitu. Ya tentu ya tadi saya bilang setiap zaman itu ada orangnya dan setiap ada zamannya. Juga setiap mainan ada zamannya dan setiap zaman ada mainannya. Ya, nah, pola pendidikan itu juga ya pasti harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan dunia digital saat ini ya Pak. Dikti, nah pada masa Pak Nadiem yang jadi menterinya itu juga mengedepankan istilahnya itu ada kampus merdeka mengedepankan pendidikan dengan pola yang dia coba tawarkan. Ya meskipun itu juga menuai kritik dan sebagainya. Nah setelah kemudian diganti sekarang kan Profesor Brian ininya, ya dia kemarin launching
bahwa kampus itu pendidikan kampus yang berdampak, ya, dikti yang berdampak. Artinya kemudian nanti produk pendidikan, terutama kampus itu melahirkan para sarjana, para peserta pendidikan yang kemudian menjadi sarjana-sarjana yang dia bukan hanya melulu berbasis pada riset, pada jurnal, tapi memberikan bukti yang nyata untuk Indonesia. Nah, kemudian juga kampus ya membangun hubungan ya di samping riset, terus juga inovasi-inovasi, tapi juga hubungan dengan dunia industri dekat ya. Makanya hal-hal yang bersifat vokasi itu juga menjadi penting ya. Vokasi di samping akademik kan. Itu seperti itu. Jadi di era seperti ini kan sekarang tingkat kompetisi juga cukup tinggi, dan informasi juga begitu terbuka kan begitu. Jadi tapi lagi-lagi kalau kita memang kemudian enggak mengikuti zaman, nah maka kita akan tertinggal. Artinya kalau di 2045 kita itu enggak menjadi emas, Indonesia emas, menjadi negara yang besar, negara yang berwibawa, terus negara yang artinya maju lah kan gitu pada 2045, maka kita juga akan menjadi negara yang tertinggal kan begitu. Dan itu juga harus diikuti kalau diisi oleh generasi yang berkeunggulan, ya generasi yang berkeunggulan, generasi yang ya dari sisi intelektualitas itu juga memadai ya, dan juga syarat-syarat kapasitas yang lainnya itu juga bisa terpenuhi. Kalau enggak ya Indonesia dan udah bukan lagi jadi bonus 15 tapi menjadi boncos kan. Ya, Pak. Nah, ini yang memang perlu semua kan sekarang era digital. Betul Ya sekali. meskipun ya dalam dunia pendidikan kita ya masih ada ketimpangan-ketimpangan lah ya. Iya, betul, Pak. Jadi di satu sisi kita bicara AI. Iya, betul. Di satu sisi kita kalau dalam dunia sekolah bicara coding kan gitu. Tapi pada sisi yang lain daerah-daerah yang tertinggal, daerah terluar, daerah terdepan itu belum ada mungkin akses internet kan. Kita bicara AI tapi di sana dia mau sekolah aja dia harus melewati hutan, harus jalan. Kalau di film Laskar Pelangi itu ketemu buaya, ketemu ini kan, ada yang harus naik sampan nyebrang dari satu sungai yang ini. Itu kan realita yang dihadapi. Kita juga masih berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi ada aspek sarana, jadi akses itu juga betul-betul harus disediakan secara memadai oleh pihak perguruan tinggi kan. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Tadi berbicara mengenai daerah-daerah 3T ya, Pak. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Plus marginal sekarang. Oh, marginal. Ada marginal. Oh, ada marginal sekarang ya, Pak. Marginal tuh bisa jadi nggak jauh dari ibu kota. Nggak jauh dari Jakarta, misalnya di daerah Banten. Itu kalau di Jawa Tengah ada Boyolali, sebenarnya kan nggak terlalu jauh dari kota, tapi termarginal, terutama dari sisi aksesnya. Baik. Jadi tertinggal, terdepan, terluar dan termarginal. Baik, Pak. Nah, apa menurut Bapak hambatan terbesar dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di sana nih, Pak? Di sana itu ada pertama faktor geografis ya. Yang pertama geografis. Letaknya, misalnya ada di pulau yang terpencil kan begitu, jadi akses transportasinya sulit untuk menempuh ke sana. Terus ya kemudian ya otomatis kalau transportasi susah, itu sarana-sarana yang lain juga akan terhambat. Telekomunikasi misalnya kan, juga internet juga mungkin di sana nggak ada, terus penerangan juga sulit. Yang berikutnya juga faktor budaya. Faktor budaya ya nggak sedikit yang mereka misal kalau anak sekolah itu ya anaknya sebenarnya mau sekolah, tapi orang tuanya kan nggak
belum tentu mendukung secara 100%. Iya. Kalau pas lagi musim panen dia lebih baik dia ke sawah, lebih baik dia ke kebun karena jelas dia dapat buah-buahan, dia dapat padi yang langsung bisa dijual. Tapi kalau sekolah ya mungkin kan nggak bisa menghasilkan uang dalam waktu yang cepat kan gitu. Iya, betul. Itu dari kesadaran mereka dalam konteks pendidikan dari sisi budaya. Nah, terus juga ada masyarakat yang memang budayanya misalnya di situ orang-orang tuanya juga nggak kondusif karena ada kultur ya mabuk dan apa sebagainya. Jadi aspek budaya juga ada ya. Kemudian yang berikutnya aspek political will dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahnya juga harus punya willingness bagaimana memajukan dunia pendidikan di wilayah itu. Nah, ini yang kemudian kami di Komisi 10 itu lagi berjalan juga panja panitia kerja 3T dan marginal. Jadi panja yang membahas daerah terluar, daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah marginal. Ini kita melakukan pembahasan-pembahasan dengan mengundang para pakar, mengundang kepala daerah untuk mencari solusi, mencari cara bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sana, yang ada di daerah 3T itu. Baik Pak, artinya Bapak juga sedang mendiskusikan ya Pak, sehingga daerah 3T dan marginal itu bisa merata pendidikannya. Betul. Seperti itu. Jadi ya kalau tadi saya bilang ada faktor transportasi, terus penerangan akses lain ya, sarana prasarana juga apalagi kan gitu. Iya betul Pak. Nah ini kan juga sekolahan yang nggak memadai, terus juga sarana pendidikan juga yang kurang. Nah ini persoalan, sementara kita juga punya semangat untuk supaya ada pemerataan pendidikan. Betul. Karena sesungguhnya pendidikan itu hak segala bangsa. Betul. Jadi semua anak Indonesia, semua anak bangsa ini berhak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu kita berharap di semua wilayah yang ada di Nusantara ini tersentuh oleh pendidikan. Amin. Kira-kira itu semangatnya. Iya, betul. Ya cuman persoalan masih banyak yang harus kita hadapi. Dari Bapak semangat dan tentunya anak-anak juga pasti semangat ya Pak yang sekolah. Tentunya semoga apa kebijakan-kebijakan yang akan dirancang dan tentunya akan dilaksanakan oleh Bapak ke depannya berjalan dengan lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak, mungkin saya juga mendengar isu strategis hari ini nih Pak mengenai penguatan bidang STEM. Sains, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap pentingnya STEM dalam pendidikan Indonesia saat ini, Pak? Ya, itu sih bagian tuntutan zaman. Iya, betul. Ya, tapi lagi-lagi kemudian soal sarana dan prasarananya itu yang memang harus memadai. Tadi saya bilang di satu sisi kita bicara AI, bicara teknologi yang maju, tapi pada sisi lain di daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang 3T dan marginal itu, ya memang realitanya masih banyak persoalan-persoalan, masih banyak tantangan, hambatan untuk semua tadi STEM itu bisa terimplementasi, kan begitu. Ya ini dalam konteks soal pemerataan ya, soal pemerataan. Ya mungkin di kota-kota besar itu nggak ada problem, tapi itu memang udah satu bagian keharusan dan kita harus selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, saya dulu pernah sering bilang sebelum pandemi itu, saya bilang hidup dan berkehidupan, hidup dan kehidupan ini dinamis kan. Teknologi juga berkembang begitu pesat. Kalau hari ini orang sekolah, mahasiswa juga kuliah, waktu itu sebelum pandemi, itu di kampus klasikal pakai meja, tapi satu ketika udah nggak lagi pakai meja, pakai papan tulis kan gitu, semua pakai. Ternyata pas pandemi itu terbukti. Akhirnya kita rapat-rapat pakai Zoom dan online. Dan sekarang kan udah banyak, bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga ada cyber university, universitas yang 100% online,
ada yang hybrid, yang sebagian online, sebagian offline, ada yang full offline kan gitu. Nah ini akan berkembang terus mengikuti zaman kan gitu. Ya jadi saya kira soal STEM ya memang itu sebuah keniscayaan. Soal yang penting juga ya Pak. Penting. Baik Pak, mungkin sekarang beralih ke ini Pak, masuk ke tantangan zaman digital nih Pak. Kan anak-anak muda sekarang hidup di tengah perubahan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya. Nah, apa tantangan besar dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi Z, Gen Z ya Pak, menghadapi dunia kerja nih Pak yang serba cepat dan destruktif? Ya pertama ya lagi-lagi modal awal literasi ya. Iya. Literasi itu apa? Literasi dalam pengertian bukan hanya membaca, tapi kemudian dari hasil membaca itu kita menyerap informasi kan, informasi terus dikembangkan menjadi satu analisa, produk analisa, terus nulis kan, nulis ya orang kalau nggak akan bisa nulis kalau nggak cukup punya kekayaan literasi kan begitu. Jadi nulis, terus kemudian bagaimana produk literasi yang diendapkan, terus dikembangkan lewat proses berpikir, lewat proses berdiskusi dan melakukan penelitian itu kemudian dia bisa berdaya guna buat kehidupan masyarakat. Itu modal awalnya literasi. Nah terus tapi kalau ya kita juga lemah literasi sekarang di Indonesia lemah. Jadi kecenderungan membaca murid-murid atau mahasiswa itu ya pasti dibilang lemah dan rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau bahkan Vietnam, kita masih di bawah itu. Nah oleh karena itu gerakan literasi ini menjadi satu yang penting. Nah yang kedua bukan hanya sebatas literasi, tapi ke depan kan akan literasi digital. Nah literasi digital itu kan kita juga ya yang pertama soal etika ya, soal etika digital. Nah terus kemudian juga kita memahami kan gitu. Jadi kalau salah-salah, kalau nggak beretika juga bisa terjadi malpraktek juga kan gitu. Betul Pak. Yang harusnya sosial media, terus informasi digital itu menjadi sumber resources ya, untuk pendidikan, untuk belajar yang instan, yang positif dan produktif, tapi bisa jadi terjadi penyalahgunaan kan banyak kan kasus kejadian yang melanggar etika, yang keluar dari nilai moral itu juga dilakukan oleh mahasiswa, itu juga banyak kan gitu. Jadi di literasi digital ini betul-betul nanti para mahasiswa itu literat, literat ya, artinya dia juga punya etika, dia memahami, terus aksesnya apa segala macam, penguasaan ini yang kemudian digitalisasi produk-produk digital itu memang akan betul-betul memberi manfaat buat mereka. Jadi mempermudah proses atau terjadi proses percepatan dalam mengabsorpsi informasi, terus juga setelah itu ya dikembangkan menjadi kemudian punya efek yang berdampak nyata. Kalau harapan Kemendikti. Betul. Tapi ya mungkin nanti akan dibahas juga tentang karakter ya. Karakter. Tapi saya kira itulah kalau saat ini ya harus dalam konteks kita harus akrab, bersahabat dengan dunia digital, terus memanfaatkannya secara baik sehingga memang punya efek guna atau daya guna yang positif buat peningkatan sumber daya manusia. Betul sekali, yang berkeunggulan ya, yang punya kemampuan bersaing di dunia internasional atau global. Kadang Pak yang dikeluhkan nih, pendidikan kita itu terlalu teoritis nih Pak terutama kalau di university ya Pak, berbeda kalau di politeknik mungkin ya. Nah gimana nih Pak strategi agar pembelajaran itu lebih praktis dan nyambung ke dunia industri nih Pak, karena kan pada saat kerja kita membutuhkan praktik-praktiknya mungkin seperti itu ya Pak. Bagaimana mungkin Pak tanggapannya? Ya memang orientasi
pendidikan ini paling nggak ada dua ya. Iya. Yang pertama orientasi kepada dunia akademik, Iya, betul. yang akan melahirkan akademisi. Yang kedua adalah pendidikan vokasi, Iya. yang akan melahirkan praktisi lah kira-kira, Iya, betul. praktisi. Yang lebih di situ banyak latihan-latihan kerja. Nah, di sini memang perlu ada kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri, betul, Pak. Sehingga proses pemagangan, terus proses kalau dulu ada KKN, Iya, KKN kuliah ada. kerja nyata, latihan kerjanya ya mungkin apalagi yang vokasi ini harus pemagangan itu juga menjadi bagian seperti KKN ya, Iya, betul. untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga begitu dia selesai kuliah dia udah punya kesiapan untuk bekerja kan begitu. Nah, ini juga dikembangkan juga yang perguruan tinggi vokasi, apalagi juga bisa kerjasama dengan industri di luar negeri, karena kayak Jepang, Korea, Cina itu sangat juga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi sekarang juga sudah tidak sedikit ya perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pihak luar untuk calon-calon siswanya itu langsung tekan kontrak selesai. Ini dia langsung ke Korea atau ke ini. Juga selain itu faktor bahasa. Bahasa betul. Juga penting. Paling nggak bahasa Inggris minimal kan gitu. Itu yang penting betul Pak. Berarti memang itu harus terus ditingkatkan ya Pak dalam segi magang industri ataupun KKN ya Pak. Iya. Tapi menurut Bapak, apakah sinkronisasi antara pendidikan tinggi dengan kehidupan nyata dunia kerja saat ini apakah sudah berjalan dengan baik Pak antara hubungan universitas dan industri mungkin? Kalau lihat dari informasi yang berkembang di media masih belum kan, juga belum, banyak juga lulusan SMK yang masih nganggur lah katakan. Terus ada juga isu yang dikeluarin dari pabrik karena kapasitasnya itu juga banyak berkembang. Nah, terus juga ada isu anak SMP nggak bisa baca, itu juga kan itu terdengar. Jadi saya kira sekarang Kementerian Tinggi Dikti pendidikan tinggi itu juga sains dan teknologi itu dia punya semangat baru itu dengan gerakan atau dikti pendidikan tinggi yang berdampak. Artinya itu yang berdampak nyata, tadi kerjasama itu udah dilakukan. Saya kira ini juga sesuatu yang positif ya, sesuatu yang bagus. Apalagi ya kita ditantang oleh dunia industri yang begitu berkembang pesat. Nah, setelah ini juga mungkin serba robotik kan. Iya, betul sekali, serba robot dari kita nggak lama lagi AI juga. Ini pasti setelahnya juga akan ada lagi kan begitu. Jadi memang kejar-kejaran. Iya, betul. Jadi saya kira itu dari sisi peningkatan kapasitas atau dunia pendidikan ya. Betul Pak. Tadi berbicara mengenai perkembangan zaman saat ini tentunya nantinya mungkin sangat dekat dengan AI. Mungkin saat ini juga sudah ya Pak ya. Nah mungkin seiring dengan perkembangan teknologi jurusan nih Pak dalam perguruan tinggi seperti kecerdasan buatan AI, kemudian energi terbarukan hingga big data ini semakin banyak diminati tentunya Pak, karena memang mungkin mahasiswa sekarang itu melihat potensi untuk kedepannya yang tentunya cenderung semakin banyak dimanfaatkan. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak terhadap pentingnya membuka program studi yang kontekstual dan masa depan nih Pak? Ya, saya kira itu memang ya akan menjadi tuntutan zaman ya. Iya, betul sekali. Perguruan tinggi juga akhirnya harus realistis. Iya, betul. Seperti anak saya yang terakhir itu sekarang kuliah di UI, nama jurusannya itu produk, semacam produk digital lah kayak gitu. Ya, sangat kaitan erat dengan AI. Iya, ada dengan AI. Ada fakultas atau jurusan itu. Nah, artinya ya memang artinya betapapun keberdirian sebuah perguruan tinggi kan dia pengen banyak mahasiswanya kan gitu. Betul, Pak. Di samping dia juga tentu berniat untuk memberikan kontribusi
untuk bangsa, untuk negara ini supaya bisa terlibat melahirkan produk-produk didik yang bisa akan membawa Indonesia ini maju di samping itu, betul, kan begitu. Betul, Pak. Nah, ya tuntutan realitanya ya tentu ya prodi-prodi yang diminati itu juga harus dan akan dihadirkan oleh sebuah perguruan tinggi, kan begitu. Iya, betul sekali. Saya kira itu juga bagian dari tuntutan zaman juga, sekali lagi kan gitu. Sekali, tapi bukan Pak. Juga meninggalkan prodi-prodi yang lama, kan begitu. Tadi karena kan kalau ada yang orientasi kepada akademik, ada vokasi, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau yang akademik kan lebih mungkin dia bisa jadi peneliti, dia juga bisa jadi dosen, dia juga bisa jadi politisi dan sebagainya, kan itu tetap juga bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Iya, betul, Pak. Jadi memang di kami juga Pak di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya itu kaitan erat Pak, ada jurusannya itu namanya teknik elektro. Nah itu lebih ke robotik Pak, ya robotik dan AI juga. Mungkin tadi kalau anak saya itu tadi ini apa namanya produksi media, nama juga produksi media. Produksi media, keren sekali Pak. Produksi media, oke. Kalau kami di Fakultas Teknologi Industri itu ada teknik elektro, itu memuat juga ada AI, kemudian robotik juga. Mungkin itu sangat luar biasa itu juga sekali ya Pak. Bagian yang ya mungkin ke depan ini kita hidup serba robotik, betul, kan gitu. Betul Pak. Jadi alhamdulillah banyak peminatnya juga untuk elektro tersebut, teknik elektro di Fakultas Teknologi Industri. Produksi media atau industri media itu juga mungkin ya prodi-prodi yang nanti ke depan akan bermunculan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Betul sekali, sangat luar biasa ya Pak. Semoga nih perguruan tinggi yang lain nih bisa membuka program studi yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Tentunya tanpa meninggalkan program studi yang sudah ada, betul ya Pak. Oke. Selain dari aspek teknologi, kemudian akademik, nah karakter dan nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi yang penting juga ya Pak ya. Yang paling penting ini karakter. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan sosial media, bagaimana nih menurut Bapak agar pendidikan karakter itu tetap relevan dan diterima oleh Gen Z ini Pak? Kita berbicara Gen Z ya Pak. Sangat relevan, apalagi kita sekarang lagi dilanda kemiskinan moral, Masya Allah, atau krisis etika, kan gitu. Pak. Jadi sebenarnya karakter itu ditaruh di urutan pertama. Iya betul. Jadi kalau Irma lihat undang-undang ya tentang pendidikan nasional, tujuan yang pertamanya itu adalah ya membentuk insan yang bertakwa, yang berkeimanan, terus berakhlak cerdas, budi luhur, akhlak mulia atau akhlakul karimah. Ini yang pertama. Jadi kalau intelektualitasnya tinggi, terus kemudian moralitasnya rendah, ini berbahaya. Dia bisa melakukan kejahatan dengan canggih, kan gitu. Tapi kalau orang bodoh melakukan kejahatan kan juga amatiran, kan gitu. Jadi faktor karakter ini perlu. Ya kita lihat hari ini kita dihadapi isu macam-macam lah. Isu macam-macam yang memalukan, yang memprihatinkan, kan. Ya gimana, itu memang sebuah realita. Tapi kesimpulannya adalah ya aspek moralitas. Ya kayak korupsi itu juga aspek moralitas. Betul. Nah ini yang itu. Makanya kemudian Dikdasmen itu kan juga mengeluarkan satu produk yang itu harus ditanamkan kepada peserta didik di sekolah-sekolah, 7 Habit. Kalau dulu ada Stephen Covey, kan ada buku Stephen Habit, dia juga kemudian ada 7 kebiasaan. 7 kebiasaan tuh antara lain tidur cepat, terus bangun pagi, terus beribadah, olahraga, makan sehat, terus sama berinteraksi sosial, bermasyarakat, bergaul, kan gitu. Nah ini juga lagi disosialisasikan, lagi diberlakukan di sekolah-sekolah oleh menteri yang baru, kan gitu. Itu dalam rangka dari awal itu untuk penanaman karakter itu mesti dari awal dan seterusnya sampai ke apalagi dalam konteks kebangsaan. Ya mungkin banyak juga mahasiswa
sekarang yang nggak hafal Pancasila kan gitu kan, apalagi menerapkannya kan Iya begitu. betul. Iya, iya. Nah, Ya, ini saya kira mendasar ya. Di betul. samping faktor apa, ya saya sih kalau saya istilahkan sederhananya, gimana nanti perguruan tinggi itu melahirkan para mahasiswa-mahasiswa dan juga lulusan-lulusan yang pertama benar Iya ya, betul Pak. yang kedua seger, ya, yang ketiga keker atau Oke. apa, benar, pinter sama pintar dan bugar. Oh, pintar dan bugar. Benar, pintar dan bugar kan Benar, begitu. pintar dan bugar. Bugar. Oke, benar dalam Iya, berarti iya. berakhlak ya Pak Iya, ya. Memiliki iya. attitude yang Ya, pinter, baik, cerdas. pintar, cerdas, Yang dan ketiga sehat. bugar Bugar, sehat. Betul, sehat, betul. sehat terus juga apa, gesit, produktif kan begitu. Betul, betul Pak. Ya, Jadi itu merupakan hal yang paling dasar ya Pak, yang iya. memang harus diterapkan untuk generasi-generasi. Nah, pandangan Bapak nih terhadap peran pendidik nih Pak dan lingkungan keluarga dalam membangun integritas dan semangat kontribusi di kalangan anak muda tuh bagaimana sih Pak Ya. pandangan Bapak? Ada yang disebut dengan ekosistem. Oke. Ekosistem pendidikan itu yang pertama ya perguruan tinggi itu sendiri. Yang kedua dengan segala apa manajemennya kan gitu. Iya. Kemudian yang kedua dosen sebagai apa pendidik. Iya. Yang ketiga orang tua, terus tentu mahasiswanya itu sendiri ya. Terus lingkungan ya tadi lingkungan industri apa segala macam ya, anak-anak ya juga harus, dia kalau fakultas teknik kan akrab dengan dunia industri. Iya, betul Jadi sekali, Pak. persahabatan dengan dunia industri ini harus pekat kan begitu. Apakah kalangan industri yang datang ke kampus melakukan apa semacam proses pengenalan, sosialisasi, atau juga kampusnya yang mendekat ke ini mengajak para mahasiswa melakukan pemagangan sejak dini kan begitu, atau pada waktu-waktu tertentu. Jadi saya kira itu kalau jadi peran orang tua sangat penting. Ya, Pak. Kalau dalam ajaran Islam itu al madrasatul uliyah. Jadi ibu itu adalah tempat madrasah yang pertama dan utama. Iya, jadi itu sih modalnya. Jadi juga bukan anaknya terus sekolah, anaknya terus kuliah, orang tua ibu itu ya cukup udah menyerahkan kepada perguruan tinggi itu saja kan gitu. Iya, tapi betul. juga dia harus memonitor, terus harus berkomunikasi dengan perguruan tinggi sehingga ada satu gelombang yang sama antara keinginan orang tua, juga kepentingan apa pemerintah, publik, masyarakat, negara, dan juga akomodasi dari perguruan tinggi yang di mana tempat mereka kuliah, mahasiswa itu kuliah. Iya. Yeah. Jadi peran orang tua memang yang paling dasar sekali ya Pak untuk tentu. anak, perkembangannya seperti apa. Ya kalau kata orang, kalau lihat ada orang hebat tuh, tanya dulu siapa ibunya, siapa orang tuanya, siapa ibunya Bibi, siapa ibunya Hamka kalau dalam dunia sastra. Nah itu baru ya mereka tentu dibalik anak yang hebat itu ada ibu yang hebat. Iya. Bismillah, semoga generasi-generasi bisa terus ya memiliki attitude yang baik, dan tentunya di kalangan orang tua juga harus terus memonitor anaknya pertumbuhannya seperti apa ya Pak, bukan hanya menyerahkan saja ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah saja, tetapi dari pihak orang tua pun harus terus memonitor anaknya, mungkin seperti itu. Baik Pak, mungkin kita akan beralih nih Pak ke isu selanjutnya nih Pak. Saya mendengar isu ataupun fenomena hashtag kabur aja dulu nih Pak. Mungkin sudah tidak asing ya Pak Bapak dengar hashtag kabur aja dulu ramai di sosial media. Banyak anak muda yang merasa mungkin dapat dikatakan frustasi dengan kondisi dalam negeri, baik dalam sisi pekerjaan, pendidikan maupun tekanan hidup, hingga muncul keinginan untuk meninggalkan Indonesia dan mencoba hidup di luar negeri. Mungkin seperti itu Pak. Dalam pandangan Bapak, apa yang mendorong munculnya pola pikir seperti itu nih Pak? Apakah ini adalah sebuah sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki nih Pak dalam ekosistem kehidupan anak muda di Indonesia? Itu kan sebenarnya bahasa atau ungkapan
kekecewaan ya, Iya, kan betul. ya kita sebagai orang tua, ya orang tua biologis kan misalnya, atau orang tua bagian ya para pemimpin-pemimpin kita juga harus bisa mengerti kalau ada ungkapan-ungkapan begitu. Iya, betul. Kan pertama mungkin dari sisi akses pendidikannya, dalam arti ya mungkin juga ada banyak kalangan orang yang dia punya keinginan anaknya menempuh pendidikan tinggi ya. Betul. Kalau di dasar menengah kan memang sesungguhnya itu harusnya kan memang dijamin oleh pemerintah kan. Ya, Di beberapa tempat udah mulai gratis itu secara perlahan-lahan. Sekarang ada makan bergizi gratis apa segala macam. Itu kan bagian dari pemerintah. Ya. Terus juga ada KIP kuliah ya, kan. Nah itu juga bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat kan, terutama yang nggak bermampu, sehingga dia dapat bantuan, ada biaya kuliah, terus plus ada uang sakunya juga untuk beli laptop, beli kepentingan-kepentingan dia berkuliah buat transportasi dan sebagainya. Itu perhatian dari pemerintah. Cuman kan nggak hanya berhenti di situ. Selesai kuliah dia mau ngapain kan gitu. Cuman pertanyaannya bisa jadi kesempatan kerjanya yang kurang atau ya memang kemampuan mahasiswanya itu sendiri kan begitu. Tapi kalau ungkapan tadi yang Irma sampaikan ya mungkin mereka merasa ya gue sekolah juga susah, terus udah selesai kuliah nggak ada nyari kerjanya susah, udah bertahun-tahun jadi sarjana nggak dapat kerja. Nah sementara di luar itu terus terang saya sampaikan ya, jadi kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia, nah terus nggak mustahil dia bisa ngirim orang tuanya uang dari hasil dia kerja selain dari kuliah. Apalagi dari apa namanya sekarang yang sistem kuliahnya online kan gitu, pakai ini ya dia bisa sambil kerja sambil kuliah. Ya kerja di restoran apalagi kalau di Australia itu jadi kerja bangunan itu gajinya gede. Nah anak saya ada 3 di sana. Di Australia. Di Australia. Yang satu udah selesai dulu dari pesantren Gontor, terus ke Australia kuliah di Fakultas Teknik UTS. Nah, itu di sana terus di desain grafis kan udah kerja. Nah istrinya alumni UI arsitek kan. Nah dia di sana, terus ada 2 adik yang lagi kuliah dan di sana banyak, termasuk anak saya juga latih suruh dia bisa nyari uang sendiri kerja apa ya kadang-kadang apa segala macam. Ya jadi itulah gambaran di beberapa negara di luar negeri, antara lain ya di Australia begitu juga yang di Jerman. Jadi ungkapan-ungkapan itu sebagai satu bisa jadi ya kritik juga buat pemerintah soal lapangan kerja. Dan itu juga udah dijanjikan oleh pemerintah, tapi bagaimana kemudian merealisasikan semua itu kan, apalagi ya waktu itu sempat ramai di daerah-daerah tertentu lebih banyak orang asing yang bekerja di situ, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga nggak bekerja. Ya tapi lagi-lagi ya kita juga nggak bisa hanya melihat dari satu sisi, dari aspek misalnya ya, karena juga kalau informasi di berita itu kan ada alumni SMK apa segala macam banyak yang dikeluarin dari kantornya karena kapasitasnya atau kemampuannya itu di bawah standar kan begitu. Ini kan dua hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Ya lagi-lagi literasi, terus lingkungan pendidikan yang harus ekosistem pendidikan yang kondusif, di samping ya tadi pembentukan karakter sebagai modal dasar. Betul Pak. Pastinya tentunya dari pemerintah juga telah memberikan suatu kebijakan. Ya kalau pemerintah ada KIP, ada PIP. Kalau PIP untuk ya SD, terus kemudian SMP dan SMA. Kalau KIP kuliah untuk itu. Terus juga bantuan-bantuan dari pemerintah juga ada sebenarnya. Banyak ya Pak. Ternyata yang banyak. Lab ada yang buat
kelas, ada alat-alat lab, ada komputer dan sebagainya, itu juga ada juga betul, perhatian. Iya, betul. Ternyata banyak sekali suatu kebijakan yang memang kita itu layak untuk tumbuh ya, Kak, untuk berkarya dan sukses juga. Asalkan dari kitanya juga dapat memanfaatkan hal tersebut ya, Pak. Kita harus bisa juga terus meningkatkan hard skill dan soft skill kita, mungkin seperti itu ya, Pak. Tapi satu hal ya Irma, ya memang sebenarnya dalam dunia seperti sekarang ini ya, ada hal yang memang harus dimiliki oleh setiap kita. Yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi. Kreativitas dan inovasi. Jadi saya menerjemahkan entrepreneurship atau entrepreneur itu adalah bagaimana orang bisa mendayagunakan potensi dirinya itu menjadi satu kekuatan yang real, yang bisa bermanfaat pada dirinya dan bisa bermanfaat orang lain. Betul. Misalnya seorang Kak Seto, guru, kita guru kan, tapi guru yang entrepreneur dia. Nah sekarang dengan era digital ini kan orang bisa cepat populer, apalagi di industri kreatif, ekonomi kreatif. Memang dari sisi industri teknologi kita relatif harus mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain. Tapi kalau dari sisi industri atau ekonomi kreatif itu ya bergantung pada orang, cara apa segala macam kan gitu. Misalnya ya orang yang komedian misalnya, stand up komedi kan gitu. Betul. Ya bisa yang tadinya di jalanan terus sekarang ya sejahtera kan karena dia punya kreativitasnya. Juga temuan-temuan elektronik dan sebagainya. Saya kira ya nggak sedikit banyak contoh-contoh. Misalnya di dunia musik, fashion, atau dunia-dunia IT itu juga banyak. Jadi orang yang kreatif, orang yang inovatif, ya dia insya Allah orang yang akan memenangkan persaingan. Iya, betul sekali. Satu hal, sesungguhnya setiap orang itu punya energi yang tersimpan, atau disebut potensi, baik secara fisik, secara intelektual maupun secara spiritual. Tinggal orang punya. Kalau saya dulu, saya ingat ini dosen saya dulu di Jayabaya, Pak Sihombing namanya. Oh, Pak Sihombing. Dia bilang ada kunci sukses tiga. Itu di luar doa pasti. Itu hubungan keagamaan. Yang pertama willingness, kemauan, menjada wajada. Siapa mau dia pasti bisa. Ya. Terus yang kedua capability, kemampuan. Nah itu kan bisa belajar, orang bisa kuliah, bisa kursus. Orang nggak ada juga yang nggak pendidikannya nggak tinggi kan gitu. Maka anak-anak yang bengalunya itu banyak yang jadi orang-orang sukses jadi pengusaha. Dan yang ketiga opportunity, kesempatan dan peluang. Ya. Kata Nabi itu nikmatan, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Yang kedua adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-firaq, nikmat kesempatan atau peluang. Kayak kesempatan nggak berulang kembali kan gitu. Betul. Saya kasih contoh begini, bahwa orang punya energi yang tersimpan. Udah mahasiswa, udah lulus, terus ya dia nikah. Udah nikah pasti kan butuh biaya banyak kan gitu. Nggak dapat kerja nyari susah. Tiba-tiba dapat informasi dari Pak Sam. Pak Sam. ada peluang nih di Amerika atau di Australia, pekerjaan yang menarik, gajinya juga bisa bawa istri. Tapi persyaratannya dalam waktu 6 bulan Anda harus bisa bahasa Inggris minimal pasif. Saya berkeyakinan dalam waktu 6 bulan dia bisa. Kenapa? Ada motivasi. Ada motivasi dan kemauan yang kuat, itu bisa. Kalau dari sisi fisik itu kan dari sisi intelektualitas Nah, dari sisi fisik misalnya satu ketika Irma bercamping di dekat hutan. Di hutannya ada harimau, gitu. Keluar dari tenda ada harimau. Pasti kan secara manusiawi takut kan, pasti lari Irma.
Begitu dikejar oleh harimau itu, Irma berada dalam posisi yang maju kena mundur kena, serba salah. Iya. Tapi didorong oleh rasa takut yang luar biasa, maka tahu-tahu Irma bisa ngeloncatin sungai yang lebarnya Sangat itu lebar. Oh ya, lebar. Besoknya suruh loncat lagi bisa nggak? Enggak. Belum tentu. Tapi belum peloncat tentu. jauh bisa kan? Bisa. Peloncat jauh. Kenapa? Karena dia dilatih secara kontinu, maka itu akan menjadi kekuatan yang permanen. Betul. Ya, ada orang tanya hafal Quran, itu kan susah banget. Tapi ada anak muda lulusan SMA hafal Quran 30 juz dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau ada mau orang bisa. Tinggal nanti soal kesempatan, soal kemampuan, nah itu bisa dilatih. Begitu juga orang bisa sekuat-kuatnya, bisa jadi orang yang sekuat-kuatnya, bisa jadi orang yang sepinter-pinternya, dan bisa jadi orang yang sesoleh-solehnya, sebaik-baiknya lah kan begitu. Ya, kembali ke Pasi Hombing waktu itu saya masih ingat sampai sekarang, willingness, terus capability and opportunity. Tapi opportunity juga jangan ditunggu, tapi kita harus jemput bola. Jemput bola, harus cari peluang kan gitu. Keren sekali, saya dapat insight yang banyak ya Pak. Jadi memang harus ada kemauan agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tentunya kesuksesan juga harus dengan kemauan dan motivasi juga ya Pak. Ada kalau kemampuan apa yang kita kerjakan. Betul. Dan kesempatan, 3 poin itu apa yang Pak. bisa kita ambil. Saya jadi ingat Pak ini Pak, alhamdulillah ilmunya. Saya masih ingat sampai sekarang tuh Pasi Hombing, guru manajemen saya. dosen manajemen saya. Dosen manajemen pada saat kuliah di Universitas Jaya. Iya betul. Baik, Bapak, Masya Allah, kita sangat tidak terasa waktu berjalan begitu singkat ya Pak. Ini terasa sangat singkat Pak menurut saya, karena kita ngobrol banyak ya Pak, dan tentunya sangat bermanfaat sekali nih. Mungkin Pak, sebelum diakhiri, tentu kami ingin menggali pesan pribadi dari Bapak nih, khususnya bagi para mahasiswa dan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan ataupun sedang mencari kerja pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pesan atau nasihat yang ingin Bapak sampaikan kepada para generasi muda saat ini, terutama Gen Z juga nih Pak, agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Silahkan Bapak. Yang pertama ya, namanya mahasiswa, jadilah mahasiswa pemburu ilmu. Ya, karena ilmu termasuk literasi itu adalah modal dasar untuk kehidupan. Betul. Yang kedua, bukan hanya sebatas itu, punya intelektualitas yang cukup, tetapi kemudian dia juga punya interaksi sosial yang ini, bersosial yang baik, jadi komunikasi dengan publik, jadi punya ilmu komunikasi. Dan yang ketiga ya tadi, ikut dalam organisasi yang kondusif. Betul. Ya demo-demo ya kita setuju lah, itu juga bagian dari kritik sebagai agen perubahan. Tapi ya tentu itu yang relevan, tanpa juga kemudian mengganggu ketertiban, mengganggu proses belajarnya. Karena seperti Menteri Pendidikan Tinggi yang sekarang juga dulu aktivis juga itu kan. Banyak bekas-bekas aktivis kan begitu. Jadi saya kira pesan itu, ya tentu soal karakter ini sesuatu yang penting. Kadang-kadang orang sepintar apapun, sehebat apapun, nggak ada artinya lagi setelah dia kemudian berkasus hukum, kemudian masuk penjara dan sebagainya. Nah, oleh karena itu modal jadi karakter yang berbasis keberagamaan, terus karakter yang berbasis kepada kebangsaan. Nah ini saya kira itu juga sesuatu yang amat penting. Jadi kalau keseimbangan ini terjadi, maka jadilah dia insan kamil. Yang tadi yang saya bilang benar,
pintar dan bugar. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sama-sama. Bapak atas waktu dan pandangan yang sangat luar biasa yang telah ditularkan kepada kita semua. Dan hari ini kita mendapat insight yang baru, refleksi juga mengenai Bapak pada saat kuliah dulu ya, dan tantangan pendidikan pada saat ini hingga arah kebijakan ke depan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Mahfud menjadi inspirasi bagi para mahasiswa, kemudian pendidik juga, maupun semua pihak yang tentunya peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Bapak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, tentunya terus menjadi sosok yang menginspirasi lewat karya dan kontribusi yang nyata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang telah nonton podcast pada hari ini, dan sampai jumpa.